Garuda sedang dalam ambisi besar mengejar ranking 100 FIFA yang dikuasai Thailand. Timnas Indonesia harus bisa sapu bersih 2 kemenangan kontra Bahrain dan Cina. Pasukan Merah Putih juga wajib meraih kemenangan mengejutkan dari Jepang. Kemudian skuad Garuda juga harus meraih poin penuh saat menjamu Arab Saudi di SUGBK. Misi besar ini akan langsung terwujud jika bisa mengalahkan Bahrain dan Australia di bulan Maret 2025. Bagaimanakah hitung-hitungan cara Timnas Indonesia menembus ranking 100 besar FIFA? Ambisi mengejar Thailand di ranking 100 FIFA. Timnas Indonesia sedang dalam ambisi membara untuk terus mencatat prestasi bersejarah. PSSI sudah memasang target besar yang harus bisa dicapai skuad asuhan Shin Tae-yong. Salah satunya dengan menembus ranking 100 besar FIFA sebelum kontrak Coach Shin berakhir. Kontrak pelatih asal Korea Selatan ini baru saja diperpanjang hingga 2027 mendatang. Bahkan PSSI sudah memberikan gaji lebih tinggi untuk memompa semangat Coach Shin. Harga naik, target menembus 100 besar. Harga naik, gaji juga pasti naik. Gak mungkin gak naik dong, tegas Arya Sinulinga. Benar saja, mimpi besar PSSI ini langsung disambut semangat oleh Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini juga berambisi membawa skuad Garuda ke 100 besar FIFA. Target jangka panjangnya secara pribadi adalah membawa Indonesia menembus 100 besar peringkat FIFA, tutur Coach Shin. Demi mewujudkan ambisi ini, skuad Garuda harus mengejar Thailand yang menduduki ranking 100. Skuad Gajah Perang menggusur Vietnam yang sempat berada di posisi tersebut. Timnas Indonesia bakal menjadi kebanggaan ASEAN jika berhasil mengejar Thailand. Madam Pang selaku ketua FAT bahkan mulai ketar-ketir negaranya dikejar skuad Garuda. Wanita bernama asli Nualpan Lamsam ini juga memuji tinggi prestasi Timnas Indonesia. Madam Pang gak segan mengapresiasi kinerja Erick Thohir di PSSI. Dari hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaan Erick Thohir. Saya harus mengatakan sangat bangga dengan Indonesia yang berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, sanjung Madam Pang. Timnas Indonesia sendiri hanya berjarak 98,99 poin dari Thailand di ranking 100 FIFA. Perbedaan jumlah poin ini diprediksi nggak bakal sulit dikejar oleh skuad Garuda. Shin Tae-yong langsung membawa pasukan terbaiknya untuk 2 laga terbaru ronde ketiga. Sebanyak 27 pemain bersama Coach Shin akan berjuang mati-matian kontra Bahrain dan Cina. Pelatih asal Korea Selatan ini juga membuat kejutan dengan memanggil sejumlah amunisi baru. Sebut saja Malik Rizaldi yang kembali dipanggil untuk memperkuat lini serang. Winger 27 tahun ini memang tampil gacor bersama Madura United sejak musim lalu. Coach Shin juga butuh tambah penyerang baru yang bisa memberi kejutan di pertahanan lawan. Kemudian ada Wahyu Prasetyo yang kembali dibawa untuk melengkapi lini belakang. Pemain asal Jawa Tengah ini nggak tergusur meski banyak bek keturunan. Wahyu juga sempat mencuri perhatian saat masuk di akhir babak kedua melawan Australia. Coach Shin juga kembali memanggil Jordi Amat yang sempat absen di 2 laga perdana. Kehadiran pemain Johor Darul Takzim ini memang sangat dibutuhkan oleh Coach Shin. Amat dikenal sebagai bek yang lihai menguasai bola untuk melakukan build up dari bawah. Selain itu, pemain keturunan Spanyol ini juga punya kepemimpinan yang krusial di ruang ganti. Sebagai bek veteran, Amat punya tugas untuk membimbing rekan-rekannya di skuad Garuda. Kemudian, Timnas Indonesia juga tampil semakin kuat setelah resmi diperkuat 2 bintang anyar. Miss Hilgers dan Eliano Renders akan segera debut menghadapi Bahrain dan Cina. Kedua pemain ini sudah resmi didaftarkan oleh skuad Garuda untuk merumput di ronde ketiga. Hilgers bakal membuat pertahanan Timnas Indonesia menjadi semakin kokoh. Sementara Eliano bisa menambah opsi serangan karena bisa menempati posisi winger. Dengan kekuatan yang semakin menyala ini, peluang Timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Wajib ambil poin penuh melawan Bahrain. Misi besar Timnas Indonesia langsung dimulai dengan bertandang ke markas Bahrain.
Skuad Garuda berharap dapat merengkuh kemenangan pertamanya di laga tersebut. Namun ambisi ini nggak bakal mudah dicapai karena Bahrain juga punya kekuatan mengerikan. Skuad Mutiara Teluk sanggup mengalahkan Australia di laga perdana. Demi menjegal timnas Indonesia, Bahrain langsung melakukan persiapan lebih awal. Pasukan Dragan Talajik sudah mengawali latihan mereka sejak akhir September. Bahrain juga diperkuat bintang abroad mereka yakni Moses ATD yang bermain di Kuching City FC. Pasukan merah nampak berlatih umpan-umpan pendek cepat dengan intensitas tinggi. Deretan asisten pelatih skuad Mutiara Teluk juga menuntut para pemain melakukan pressing. Menu latihan ini diprediksi untuk menjegal permainan atraktif timnas Indonesia. Latihan keras Bahrain juga dipantau oleh Wakil Presiden Federasi Sheikh Khalifa bin Ali Al Khalifa. Para pemain nasional berlatih dengan keras di bawah pengawasan langsung Dragan Talajik. Bahkan Sheikh Khalifa bin Ali Khalifa juga turut memantau performa para pemain, tulis media GDN Online. Sementara Sumarji menyebut timnas Indonesia akan mengincar hasil realistis kontra Bahrain. Minimal anak asuh Shin Tae-yong diwajibkan membawa 1 poin. Kalau dari kami sendiri untuk laga melawan Bahrain harus mendapatkan poin. Dari laga tersebut minimal timnas Indonesia bisa meraih seri, ucap Sumarji selaku manajer skuad Garuda. Namun Shin Tae-yong justru optimis dapat membungkam perlawanan Bahrain. Target kami adalah mengalahkan Bahrain. Jika kami mengalahkan tim ini, kami bisa masuk ke posisi 3 atau 4. Ini akan menjadi tantangan besar di babak ketiga, ucap Shin Tae-yong. Kemenangan melawan Bahrain bikin timnas Indonesia mendapatkan poin FIFA yang sangat berharga. Skuad Garuda akan mengantongi 16,89 poin jika bisa mencuri poin penuh. Capaian ini mampu mendongkrak jauh posisi timnas Indonesia ke peringkat 122. Di posisi ini, skuad Garuda akan menyalip negara Estonia yang mengumpulkan 1.140 poin. Sementara timnas Indonesia akan meraih 1.141 poin jika mampu mengalahkan Bahrain. Peluang skuad Garuda terbuka lebar karena datang membawa skuad yang lebih mahal. Bandrol harga transfer timnas Indonesia bagai bumi dan langit dengan para pemain Bahrain. Skuad Mutiara Teluk hanya memiliki nilai pasar sebesar 158,17 miliar rupiah. Ali Madan menjadi pemain termahal di skuad asuhan Dragan Talajik senilai 52,14 miliar rupiah. Namun, winger 28 tahun ini hanya bermain di klub lokal Bahrain seperti Al Rifa SC. Skuad utama The Pearl Divers memang didominasi banyak bintang domestik di Liga Utama Bahrain. Hanya Moses ATD dan Mohamed Marhon yang bermain di luar negeri. Sementara skuad Garuda sendiri memiliki nilai transfer sebesar 426,28 miliar rupiah. Pasukan Merah Putih sendiri didominasi dengan 16 pemain yang bermain di luar negeri. Miss Hilgers menjadi pemain termahal karena menyentuh angka 121,67 miliar rupiah. Meski datang dengan skuad terbaik, timnas Indonesia wajib mewaspadai Bahrain. Pasalnya, pertandingan nanti akan dipimpin oleh wasit asal Oman yakni Ahmed Alkaf. Netizen tanah air heran, kenapa wasit dari Federasi Sepak Bola Asia Barat atau WAFF ini ditunjuk? Alasannya karena Bahrain juga masuk dalam keanggotaan WAFF. Salah satu netizen tanah air menuduh penunjukan Alkaf sebagai cara curang untuk menghentikan timnas Indonesia. Yang tanding AFF versus WAFF. Harusnya wasit berasal dari EAFF, SAFF, atau CAFF dong. Dari subregional netral. Ini semua pengadilnya dari WAFF. Kocak juga AFC, tulis netizen di Instagram. Melibas kemenangan paling mudah kontra Cina. Timnas Indonesia juga punya potensi untuk melompat ke peringkat 120 FIFA. Syaratnya, skuad Garuda wajib mengandaskan perlawanan Cina di Qingdao. Kemenangan kontra skuad Naga membuat timnas Indonesia sukses mengantongi 15,55 poin. Skuad Garuda bakal menggeser posisi Sudan di ranking 120 FIFA dengan 1.156,61 poin. Hasil ini semakin mendekatkan pasukan Merah Putih dengan Thailand di ranking 100 besar. Sementara skuad Garuda memang punya kesempatan besar melibas Cina.
Sebab pasukan negeri Panda sedang tertekan jelang menjamu skuad Garuda. Media lokal Cina seperti Sohu awalnya optimis negaranya bisa mengalahkan timnas Indonesia. Melihat kekuatan timnas Cina akan sulit meraih poin di Australia. Peluang terbaik meraih poin ada saat melawan Indonesia di kandang, tulis Sohu. Namun, kanal berita negeri tirai bambu ini justru mulai ketar-ketir dikalahkan skuad Garuda. Alasannya karena timnas Indonesia sudah punya kekuatan yang lebih mengerikan. Dulu bermain melawan Indonesia berarti memikirkan cara mencetak lebih banyak gol. Indonesia sekarang bukan lawan yang mudah, apalagi dengan banyaknya pemain naturalisasi. Lanjut Sohu. Portal berita online Cina ini juga menyorot kehadiran duo bintang Miss Hilgers dan Eliano Renders. Setelah Hilgers dan Renders bergabung, perkiraan kekuatan timnas Indonesia meningkat 2 kali lipat dari Cina, sebut Sohu lewat artikel terpisah. Di sisi lain, Branko Ivankovic juga sedang kena mental. 2 kekalahan dari 2 laga perdana bikin jabatannya sebagai pelatih skuad naga semakin terancam. Juru taktik asal Kroasia ini dirumorkan besar akan dipecat CFA jika kalah melawan timnas Indonesia. Pertandingan kandang melawan Indonesia berarti laga hidup mati bagi Ivankovic. Jika Cina gagal mencetak poin melawan Indonesia, Ivankovic pasti akan dipecat, tulis media NetEase. Laga hidup mati demi mengalahkan Jepang. Skuad Garuda langsung ditunggu sang raja terakhir setelah menghadapi Cina. Laga hidup mati melawan Jepang akan menjadi ujian berat untuk timnas Indonesia. Meski begitu, pasukan Merah Putih sudah ditunggu 21,96 poin tambahan jika berhasil menang. Kemenangan dari Jepang akan membawa skuad Garuda meroket ke posisi 113. Timnas Indonesia bakal mengumpulkan 1.178,57 poin untuk menggusur Azerbaijan. Namun, skuad Garuda diprediksi mengincar hasil realistis menahan imbang Jepang. Pasalnya, skuad Matahari Terbit punya banyak amunisi pemain top benua Eropa. Lini serang Jepang punya valuasi harga sekitar 3 triliun rupiah karena diperkuat deretan striker kelas atas. Sebut saja Ayase Ueda, Ritsu Doan, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, dan Takumi Minamino. Skuad Samurai Biru juga punya Junya Ito yang harus diwaspadai pertahanan timnas Indonesia. Pemain State Rams ini lihai mengeksekusi bola mati untuk pasukan negeri Sakura. Selain itu, permainan Ito juga dibekali visi umpan berbahaya yang sering berbuah asis. Saat melawan Cina dan Bahrain, pemain 31 tahun ini sukses mencatatkan 3 asis. Jepang juga akan berstatus sebagai tim terkuat grup C saat bertandang ke markas timnas Indonesia. Skuad Matahari Terbit masih sempurna dengan raihan 2 kemenangan serta koleksi 12 gol. Barisan pertahanan Jepang juga belum ternodai sama sekali di grup C. Walaupun unggul di atas kertas, Keisuke Honda tetap memperingatkan skuad Samurai Biru. Legenda Jepang ini menilai skuad Garuda punya kekuatan yang gak boleh diremehkan. Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Dari sisi kualitas, mereka punya pemain komplit, ujar Honda dikutip dari media Dantri. Membidik kemenangan mengejutkan lawan Arab Saudi. Mimpi timnas Indonesia menyentuh ranking 100 FIFA selanjutnya akan diuji Arab Saudi. Jika berhasil menang, skuad Garuda akan langsung panen 19,15 poin untuk melonjak ke posisi 108 FIFA. Timnas Indonesia akan melewati ranking Korea Utara, Tanzania, Kazakhstan, dan Madagaskar. Peluang mengalahkan Arab Saudi juga lebih terbuka dibanding menumbangkan Jepang. Pasalnya, skuad Elang Hijau belum mencapai performa terbaiknya di grup C. Arab Saudi masih tampil angin-anginan sampai harus susah payah mengalahkan Cina di laga kedua. Padahal pasukan negeri minyak menjadi salah satu negara unggulan di grup C. Buruknya performa Arab Saudi juga bikin Roberto Mancini mulai panik karena terancam dipecat. Publik negeri minyak sudah mulai nggak sabar menanti hasil impresif dari taktik sang pelatih. Mereka bahkan sangat geram melihat Arab Saudi ditahan imbang timnas Indonesia. Omongan pedas datang dari ex juru bicara skuad Elang Hijau yakni Mohamed Al-Sheikh.
Kehancuran ini nggak mengejutkan saya sama sekali. Di bawah Mancini, Arab Saudi sudah seringkali tumbang karena cara berpikirnya yang aneh. Dirinya nggak mampu memaksimalkan kinerja para pemain. Netizen Arab Saudi bahkan sudah merindukan kembali sosok Herve Renard yang digantikan Mancini. Pelatih asal Prancis ini diharapkan bisa kembali menangani skuad Elang Hijau. Rumor kembalinya Renard semakin memanas karena sang pelatih memang sedang menganggur. Juru taktik 56 tahun ini terakhir kali menangani timnas putri Prancis hingga Agustus lalu. Menghabisi Australia dan Bahrain di bulan Maret 2025. Setelah melawan Arab Saudi, perjuangan timnas Indonesia berlanjut di bulan Maret 2025. Skuad Garuda sudah ditunggu laga tandang melawan Australia dan pertandingan kandang kontra Bahrain. Timnas Indonesia harus bisa mengalahkan skuad Kangguru setelah imbang di laga perdana. Kemenangan dari Australia bikin skuad Garuda menuju ke peringkat 101 dengan poin 1218,56 dengan tambahan 20,84 poin. Timnas Indonesia sukses menggeser posisi Kirgistan. Misi push rank menuju peringkat 100 besar FIFA akan dituntaskan saat menjamu Bahrain. Status tuan rumah bakal memperbesar peluang timnas Indonesia meraih kemenangan. Jika sukses mengalahkan Bahrain, skuad Garuda akan meraup 16,89 poin. Alhasil, timnas Indonesia berhasil mengumpulkan total angka sebesar 1.235,45. Raihan ini langsung melompati total poin yang saat ini dikoleksi Thailand di posisi 100 besar FIFA. Status skuad Gajah Perang sebagai kebanggaan ASEAN akan direbut oleh timnas Indonesia. Skuad Garuda juga bisa langsung terbang ke peringkat 96 FIFA menggusur Armenia. Dengan kalkulasi ini, timnas Indonesia sukses mewujudkan target jangka pendek PSSI. Sementara skuad Garuda juga berpeluang mewujudkan mimpi besar lainnya. Harapan lolos ke Piala Dunia 2026 nampaknya bukan lagi isapan jempol belaka. 6 kemenangan di lanjutan ronde ketiga bikin skuad Garuda sukses mengoleksi 20 poin. Jumlah angka ini diprediksi semakin membuka peluang timnas Indonesia bersaing di peringkat 2 besar. Dengan hitung-hitungan di atas, akankah timnas Indonesia sukses mewujudkan ambisi besar menembus ranking 100 besar FIFA?